Namaku Lani, usiaku 24 tahun. Aku sedang mengandung anak pertama. Suamiku bernama Angga, usia 29 tahun. Kami hidup dalam kesederhanaan. Mas Angga bekerja sebagai kuli bangunan. Dia berpindah-pindah wilayah. Sekarang dia sedang di Malaysia. Usia kandunganku masuk bulan keempat. Sebagai wanita yang sedang hamil muda, aku kadang pengen dimanja oleh suamiku. Aku selalu ditinggal seorang diri. Kadang sampai 6 bulan dia tidak pulang. Kemarin Mas Angga menelponku. Dia bilang bulan ini belum bisa kasih uang. Dia bilang mandornya kabur. Dia tidak gajian. Jujur aku sedih dan bingung. Tapi aku berusaha tenang. Biar suamiku juga tenang. Aku membuka tabunganku yang tak seberapa dan memenuhi kebutuhan dengan cara berhutang. Dengan harapan nanti kalau suamiku gajian, semua aku bayari. Sebulan berlalu, Mas Angga pun mengabari bahwa dia kembali tertipu mandor. Bahkan dia sekarang sedang menganggur di sana. Dalam hatiku menangis, tapi aku berusaha tabah. Kasihan Mas Angga di sana. Aku terus berpikir bagaimana nasibku ke depannya. Tabunganku sudah habis, dan hutang di warung sudah tidak mungkin lagi. Akhirnya aku menelpon Lena, saudara kembarku. Aku sebenarnya tak mau merepotkannya, karena dia sudah berkeluarga juga. Lena meminjami aku uang untuk keperluanku sebulan. Sepulang kerja dia mampir ke rumahku. Dia masih bekerja dan suaminya Mas Ari juga bekerja. Lena bekerja sebagai admin rumah sakit. Suaminya bekerja kantoran. Meskipun kita kembar tapi kita berbeda nasib. Aku dengan hidup pas-pasan sedangkan Lena berkecukupan. Lena belum dikaruniai anak. Aku berterima kasih atas kebaikan Lena padaku. Dia sering membantuku. Keesokan sore sepulang kerja, Lena ke rumah. Dia menyampaikan bahwa dia mengajakku tinggal bersamanya. Karena dia takut terjadi apa-apa, tapi nggak ada orang. Aku tak enak hati karena takut suaminya keberatan. Lena bilang ini ide suaminya. Akhirnya aku setuju ikut dengannya. Sesampainya di rumah Lena, ada Mas Ari juga. Dia menyambutku dengan ramah. Tak lama kita ngobrol, Lena mengantarkanku ke kamar yang akan kutempati. Keesokan harinya, aku bangun, Mas Ari mengajakku sarapan bersama mereka. Aku memuji Lena. Lena banyak sekali perubahan. Jam segini dia sudah masak dan masakannya enak. Lena tertawa. Dia bilang, bukan dia yang masak. Yang masak itu Mas Ari. Dia yang mengurusi rumah. Aku pun kaget. Mas Ari bisa masak seenak ini. Tak lama mereka pun berpamitan berangkat kerja. Mas Ari berpesan, jangan capek-capek di sini. Kamu sedang hamil. Biar kerjaan rumah nanti kita yang selesain. Dan Leni juga berpesan anggap rumah sendiri. Kalau pengen makan atau apa ambil sendiri. Aku pun hanya mengangguk iyakan. Setelah mereka jalan, aku kembali ke meja makan. Meneruskan makananku. Jujur aku kagum sama Mas Ari. Ganteng, karismatik, baik dan bisa urus kerjaan rumah. Betapa beruntungnya Lena. Beda dengan Mas Angga yang cuek dan pengen dilayani. Seketika aku istighfar, aku tak boleh seperti itu. Mas Ari adalah iparku, tak boleh terbawa suasana hatiku ini. Waktu berlalu, aku makin kagum sama Mas Ari. Dia benar-benar laki-laki idaman. Dia begitu memanjakan Lena. Jujur aku makin jatuh hati sama Mas Ari. Suatu ketika, Lena bilang kepadaku, dia sudah menjadwalkan pemeriksaan USG-ku. Aku pun mengiyakan dan berterima kasih kepadanya. Ternyata pas hari itu, Lena tak bisa mengantarkanku. Yang harusnya hari Sabtu dia libur, ternyata sedang ada audit. Dia harus ikut masuk.
Lena meminta tolong ke Mas Ari untuk mengantarkanku. Aku menolak, takut merepotkan. Tapi Lena terus memaksaku, karena ini penting. Mas Ari pun mengiyakan itu dan mau mengantarkanku. Aku akhirnya pergi dengan Mas Ari. Aku serba canggung dan hatiku dak-dikduk karena harus berdua di mobil. Sesampainya di klinik, Mas Ari yang belum pernah mengantarkan istrinya cek kehamilan pun bingung. Bahkan dikira dia suamiku. Dan lucunya Mas Ari, dia mengiyakan bahwa dia suamiku. Pemeriksaan dimulai. Dokter pun memanggil Mas Ari untuk melihat anak di kandunganku. Aku pun malu. Dokter pun menyuruh Mas Ari mengelus perutku biar anaknya nyaman. Mas Ari grogi awalnya. Yang tak pernah menyentuhku, tiba-tiba disuruh elus perutku. Aku dan Mas Ari sama-sama salting di situ. Setelah selesai, dokter menjelaskan ke kita kondisi anak baik dan sehat, tapi harus sering dijenguk. Mas Ari pun bingung dan tanya ke dokter, "Jenguk? Cara jenguknya gimana, Dok?" Dokter pun mempraktekkan dengan tangannya. Mas Ari pun langsung salting. Aku pun ikut salting. Nggak sering dijenguk, nanti kasihan ibunya saat melahirkan. Ini anak pertama kan, Mas Ari pun kembali mengangguk. Kami pun langsung pulang ke rumah. Mas Ari menelpon Lena. Dia bilang ini masih di klinik dan nanti dia izin pergi. Kita pun sampai rumah dan masuk ke dalam. Aku pun mengucapkan terima kasih ke Mas Ari. Mas Ari bilang, "Kan tugasku belum selesai." Aku bingung. "Tugas apa ya?" tanyaku. "Tugas dari dokter," jawabnya. "Apa ya, Mas? Obat kan udah ditebus tadi," ucapku. Mas Ari pun mendekatkan mulutnya ke telingaku. "Jengukin dedeknya," jawabnya lembut. Seketika aku kaget. Aku salting parah, tak bisa berucap. Mas Ari langsung mengecup bibirku. Aku hanya diam, tanda aku mengizinkannya. Mas Ari dengan lembut memberikan servisnya, sangat lembut dan penuh kasih sayang. Aku begitu menikmatinya. Sudah lama juga ladangku sudah tak disiram dan dipupuk. Aku pun benar-benar menikmati dan melakukan sebaik mungkin biar dia puas. Kita pun selesai melakukannya. Mas Ari mengucapkan terima kasih. Dia bilang bahagia hari ini. Aku pun memeluknya. Aku tak bisa menahan rasaku. Jujur aku bersalah dengan Lena dan Mas Angga. Tapi aku tak bisa menolak ini semua. Mas Ari terlalu istimewa bagiku. Semua ini terus terjadi sampai aku akan lahiran. Dan Mas Angga pun pulang dari merantau. Aku sebenarnya berat meninggalkan Mas Ari. Dan aku sudah tak ada rasa dengan Mas Angga. Tapi ternyata Mas Ari menyimpan rasa yang sama. Tapi dia tak mau menyakiti Lena. Aku pun menerimanya. Di luar sepengetahuan Lena dan Mas Angga, aku masih sering ketemu sama Mas Ari. Dan kita sering berkebun bersama. Aku sangat mencintainya. Nah itulah dia ceritaku dengan saudaraku atau suami dari kembaranku. Dan terima kasih sudah menonton video ini.